Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan hari ini kita nanti akan belajar materi Al-Quran Hadis dengan bab menjaga kelestarian lingkungan alam. Dan bab ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini nanti melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Namun sebelum saya membahas dari lanjutannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya supaya disiapkan dan dibuka buku paket Al-Quran Hadisnya dan buku LKS Al-Quran Hadisnya, supaya nanti adik-adik bisa mengetahui keberadaan langsung apa yang kita bahas pada materi pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya ketika mengikuti pelajaran saya untuk tidak men-skip videonya ya. Jadi tujuannya nanti agar adik-adik semua bisa mengetahui materi yang saya sampaikan secara keseluruhan. Ya, seperti itu ya. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada subbab akibat tidak menjaga kelestarian lingkungan alam. Jadi nanti selama pembelajaran ini, selama video ini nanti selesai, nanti akan membahas mengenai akibat tidak menjaga kelestarian lingkungan alam. Di sini sudah saya cantumkan, yaitu yang pertama azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, di situ terjadinya bencana alam. Dan ini sudah pasti ya, apabila kita tidak menjaga kelestarian alam, maka bencana alam sudah pasti terjadi. Contoh saja, contoh kecil apabila kita tidak membuang sampah pada tempatnya, seperti kita lihat di negara kita sendiri ya, yang di situ sekiranya ya masyarakatnya di situ susah ya untuk menjaga kebersihan, maka di situ pasti akan mendapatkan dampaknya. Contoh kecil yaitu seperti banjir ya di situ. Jadi apabila kita tidak membuang sampah pada tempatnya, otomatis nanti saluran-saluran dari air tersebut itu juga akan terhambat. Akhirnya air tersebut tidak bisa mengalami irigasi ya, atau tidak bisa mengalir ke tempatnya, dan akhirnya air tersebut menggenang dan terjadilah banjir di situ. Itu adalah salah satu akibat tidak menjaga kelestarian lingkungan alam. Kemudian yang ketiga di sini, kerusakan lingkungan yang semakin parah. Ya, ini sudah tentu saja ya akan terjadi kerusakan lingkungan. Contoh saja di negara kita juga di situ ada penebangan hutan secara liar ya, yang kita lihat di sini berada di daerah Kalimantan sana. Dan di situ karena kita kenal ya pada zaman dahulu itu bahwasanya Indonesia itu adalah merupakan paru-paru dari dunia ya. Dan berhubung sekarang hutan di Kalimantan tersebut sudah semakin berkurang ya. Jadi sudah tanamannya juga sudah semakin berkurang, maka suhu yang ada di dunia ini otomatis juga akan berpengaruh ya di sini. Jadi yang kita lihat, mungkin yang adik-adik rasakan akhir-akhir ini mungkin merasakan suhu yang naik ya. Jadi di situ mungkin adik-adik juga sekarang juga merasakan bahwasanya suhu pada akhir-akhir ini meningkat. Suhunya semakin panas karena apa? Karena di situ adalah ulah dari manusia sendiri. Seperti itu ya. Jadi akibatnya apabila kita tidak menjaga kelestarian lingkungan alam, itu nanti akan berdampak kepada kita sendiri. Dan kemudian di sini yang selanjutnya adalah akibatnya, yaitu pencemaran lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, tumbuhan banyak yang punah ya. Terus kemudian yang selanjutnya di sini banyak binatang banyak yang punah juga. Dan selanjutnya di situ persediaan sumber daya alam menipis. Dan yang terakhir, muncul berbagai penyakitnya. Ini adalah seperti fenomena pada sekarang ini ya. Ini hanya mungkin saja ya dari dampak kita tidak menjaga kelestarian lingkungan alam, sehingga terjadilah beberapa wabah di sini ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya terdapat atau muncul penyakit baru yang di situ sampai sekarang belum ada istilahnya seperti medis ya, yang bisa menanggulangi atau mencegah atau memutus dari penularan penyakit tersebut. Itu adalah mungkin akibat dari
tidak menjaga kelestarian alam itu sendiri. Kemudian di sini pembahasan yang selanjutnya yaitu ada hikmah menjaga dan melestarikan alam. Ini apabila kita mengikuti dari apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Qur'an, maksudnya di situ mengikuti dari perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama di sini hikmahnya yaitu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua di sini menambah keimanan kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik dan memperhatikan alam semesta. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan alam. Dan yang keempat di sini, bencana alam dan musibah merupakan bentuk perlawanan alam yang telah dirusak oleh Allah. Maksud saya di sini perlawanan alam yang telah dirusak oleh manusia. Jadi seperti itu ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya bencana alam itu adalah bentuk perlawanan alam itu sendiri kepada manusia. Karena apa? Karena manusia telah berulah tidak baik kepada alam itu sendiri. Jadi ada timbal baliknya ya. Ada akibatnya juga apabila kita tidak berbuat baik kepada lingkungan dan alam semesta. Kemudian hikmah yang selanjutnya di sini yaitu kelestarian alam merupakan tanggung jawab dari seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya petugas kebersihan saja ya di sini ya untuk melestarikan alam, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk diri kita masing-masing di situ. Kemudian yang selanjutnya di sini hikmahnya yaitu melestarikan lingkungan alam berdampak pada tersedianya kebutuhan generasi berikutnya di situ. Jadi di sini apabila kita ya pada detik ini, pada sekarang ini menjaga atau melestarikan lingkungan alam, maka itu bukan merupakan hal yang sia-sia ya, walaupun kita sekarang menanam benih tumbuhan walaupun sekarang kecil, itu nanti kalau kita pelihara terus-menerus maka tumbuhan tersebut akan tumbuh besar ya di situ ya, dan mungkin nanti suatu saat juga pasti akan bermanfaat bagi generasi kita yang berikutnya. Itu adalah hikmah menjaga dan melestarikan alam. Kemudian selanjutnya di sini yaitu tercipta kenyamanan dan ketenangan hidup. Ya, ini udah otomatis ya, apabila alam sudah bersahabat maka hidup kita juga akan tentram di situ, tidak ada bencana atau mungkin cuaca di situ juga insya Allah kalau kita menjaga melestarikan alam, insya Allah cuaca juga akan bersahabat dengan kita. Jadi tidak ada terjadi panas, kemudian tidak ada terjadi angin yang sekiranya kencang sekali, di situ juga akan tidak ada. Kemudian di sini selanjutnya hikmahnya yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Ini hikmah yang selanjutnya yaitu terhindar dari penyakit ya. Jadi apabila kita sudah menjaga kelestarian lingkungan, maka contohnya apabila tidak terjadi banjir, maka kita juga akan merasakan kenyamanan di situ ya, dan tidak akan ada terjadinya bau-bau yang tidak sedap dari meluapnya air sungai tersebut. Ya, itu adalah termasuk salah satu hikmah menjaga melestarikan lingkungan alam. Kemudian di sini yang terakhir, hikmahnya yaitu memberikan hak hidup dan kebebasan kepada binatang-binatang agar berkembang biak di habitatnya masing-masing. Ya, itu adalah beberapa hikmah yang perlu kita perhatikan ya, supaya nanti kita bisa selamat dan bisa istilahnya seperti menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di situ bahwasanya kelestarian lingkungan alam itu akan berdampak ya kepada sumber daya alam sehingga dapat mencukupi kebutuhan manusia. Jadi pada intinya ketika kita menjaga kelestarian alam, maka dampaknya itu juga akan atau imbasnya itu juga akan kepada kita sendiri. Apabila kita di situ memperlakukan alam atau lingkungan sekitar dengan baik, maka nanti alam atau lingkungan sekitar itu sendiri akan
memberikan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baik pada diri kita sendiri. Dan begitu pula sebaliknya, apabila di situ kita berbuat buruk ya, atau mencederai, atau di situ merusak lingkungan alam atau lingkungan sekitar, maka lingkungan sekitar atau alam tersebut juga akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan lingkungan tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi timbal balik ada sebab, ada akibat. Jadi kurang lebihnya dari pembahasan pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan alam, adik-adik bisa lebih menjaga lingkungan atau alam sekitar adik-adik masing-masing ya di situ, supaya nanti kita bisa terhindar dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Amin ya. Jadi cukup sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.